Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 104. Oke, di episode kali ini aku akan membacakan cerita-cerita horor seperti biasa ya. Dan kayaknya ini ceritanya tuh lain dari yang lain karena setelah aku melihat sekilas itu kayaknya seru banget. Terus gimana kabar kalian? Sehat-sehat atau lagi sakit? Kalau aku jujur sekarang lagi sakit, nggak tahu kenapa ya. Akhir-akhir ini batuk, terus agak sesek dikit sih. Aduh, aku mau tes itu agak takut. Tapi kemarin sih aku udah nyoba tes antigen ya, belum PCR. Kalau antigen sih katanya negatif, cuma mungkin karena efek aku selalu sering minum teh pucuk gitu. Wah, sponsor nih. Oke, sponsor teh pucuk. Mari datang ke podcast Sisa Horor. Karena aku sering banget minum teh pucuk atau minum-minuman yang mengandung gula ya. Terus es juga. Akhirnya tenggorokanku tuh jadi sakit, batuk-batuk terus. Ya, identik dengan batuk. Seperti biasa ya, podcast Kisah Horor tuh selalu identik dengan batuk. Nggak kunjung sembuh. Dan sekarang ini agak-agak sesek, makanya aku lagi kayaknya ini mau isolasi mandiri dulu di rumah, takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya aku harap kalian semua di sana juga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dijaga kesehatannya dan selalu menerapkan 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita bacakan aja ceritanya. Dan cerita pertama datang dari email. Sorry ya agak bindeng suaranya. Bindeng. Cerita pertama. Judulnya adalah Pintu Masuk Negeri Jin. Oke. Selamat malam Mbak Ana. Nama saya Iwan. Saya hendak menceritakan pengalaman almarhum paman saya yang diceritakan pada saya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1979 sampai 1980 di Kalimantan Timur. Saat paman saya bekerja sebagai surveyor pengukuran tanah. Pada saat itu memang lagi ramai pembukaan lahan hutan untuk dibuat pemukiman transmigrasi. Sebagai seorang surveyor, paman harus mau dan bisa tidur di mana saja di hutan lebat. Karena kalau harus kembali ke camp jaraknya lebih dari 10 km ke lokasi pengukuran. Walhasil habis waktu di jalan. Suatu hari pamanku sedang melakukan pengukuran di dalam hutan. Pada waktu itu waktu menunjukkan jam 4 sore. Sudah memasuki waktu sholat asar. Maka pamanku segera berwudu di sungai dekat situ dan langsung bersiap sholat asar. Pada saat sholat, tidak ada kejadian apapun. Namun setelah selesai sholat, di hadapan paman yang tadinya pohon-pohon hutan lebat, tiba-tiba hilang dan berubah menjadi tempat keramaian seperti pasar. Ada beberapa dari orang-orang di sana memanggil-manggil paman dengan melambaikan tangannya. Namun pamanku diam saja dan segera menyelesaikan wirid dan doa lalu mengusap wajahnya. Begitu selesai mengusap wajah, keramaian itu pun hilang dan kembali jadi hutan belantara. Begitu paman menceritakan ini pada guide atau pengantar yang asli orang Kaltim, bahwa paman sudah melihat salah satu gerbang ke negara jin. Demikian pengalaman paman saya yang telah diceritakan pada saya. Terima kasih Mbak Ana telah membacakan cerita ini. Maaf jika terlalu panjang. Oke, thank you Iwan untuk ceritanya. Kalimantan adalah sejuta pulau mistis kalau menurut aku ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ini sama juga dengan pengalamanku. Ya kebetulan dulu aku adalah seorang pelaut, ya kan.
yang berlayar ke sana ke sini mencari apa ya? Mencari cinta. Anjay, ya enggak lah, cari duit, cari cuan. Dulu waktu lulus kuliah. Jadi kebetulan kapal aku itu dulu lainnya Surabaya, Kalimantan. Dan kebetulan kapalku itu ngangkut kayak beras, ngangkut gula, ngangkut pokoknya sembako lah ke Kalimantan. Nah, pada saat itu kapal kita lagi ada perbaikan tuh di Kalimantan. Dulu tuh di Kalimantan mana ya? Samarinda tuh mana gitu loh. Nah, pas kebetulan salah satu kru kapal aku itu adalah dulu itu dia jabatannya jadi jurumudi. Nah, pacarnya itu orang Kalimantan kebetulan. Dia kan orang Jawa, terus pacarnya orang Kalimantan. Nah, kebetulan pas kapal itu lagi perbaikan itu kan agak lama, sekitar ya 1 mingguan. Alhasil dianya izin mau pergi ke rumah pacarnya. Dia kesana itu sama temennya berdua naik motor. Waktu itu kebetulan di dekat dermaga itu ada persewaan motor. Nah, dia nyewa motor mengandalkan dari Google Maps. Nah, pas lagi dia jalan itu, dia itu katanya itu disasarin ke area hutan-hutan gitu loh. Jadi Kalimantan yang di rumahnya pacarnya itu emang masih kayak pedalaman gitu loh, masih kayak ngelewatin hutan-hutan belantara gitu loh. Belum ke kota, jadi masih kayak ke hutan-hutan gitu. Nah, itu pas kebetulan itu kan yang nyetir itu kan temennya nih, yang si jurumudiku itu kan dibonceng, yang nunjukin pakai Google Map. Itu katanya dia tuh disasarin, pokoknya itu dia tuh muter aja di lokasi tersebut. Jadi pas dilihat di map itu, mapnya itu benar kayak jalan nunjukin jalan muter. Terus habis itu ketemu lagi di lokasi yang sama. Terus dia kan masih belum ngeh tuh, jalan lagi muter ketemu lagi di lokasi yang sama, dan itu sampai 4 kali dia muter-muter di situ. Untungnya pas dia lagi muter-muter itu ketemu sama warga di sana yang lagi ngambil apa gitu, ngambil kayu atau apa gitu di sana. Pokoknya bapak-bapak tua gitu. Pas tanya-tanya bapak-bapak itu, dia bilang, "Pak, ini arah ke jalan apa gitu loh, ke desa apa itu di mana ya Pak ya? Soalnya saya dari tadi muter-muter terus di sini sampai 4 kali." Terus kata si bapak, "Lah, kan jalannya nggak lewat sini, Mas, jalannya lewat sana," gitu. Jadi dia tuh kayak salah jalan gitu loh. Tapi di Google Map-nya tuh benar kalau jalannya tuh di situ. Dan katanya sih dia disasarin penghuni di situ. Ya, anggap aja sebagai perkenalan selamat datang di Kalimantan gitu katanya. Itu sih pengalaman dari teman aku. Tapi ya bener sih, emang di Kalimantan itu masih apa ya, ibaratnya tuh masih mistik banget itu loh hutan-hutannya. Dan aku tuh penasaran banget sama, katanya sih ada villanya Bung Karno apa villanya Soeharto gitu di sana, yang banyak banget kuntilanaknya di daerah Pontianak atau apa gitu loh. Makanya kan katanya Pontianak itu kan terinspirasi dari kuntilanak. Lupa aku apa gitu loh kata-katanya itu Pontianak itu. Coba aja search di Google. Nah itu, katanya itu di salah satu hutan khusus itu terdapat banyak sekali kuntilanaknya di sana. Bisa sampai ratusan ribuan kuntilanak di sana. Kalau kalian nggak percaya, coba aja lihat di YouTube Mr. Tukul jalan-jalan. Nah itu pernah ngebahas dan pernah kesana dia. Keren sih. Tapi ya setor nyawa lah kalau kesana. Katanya sih sebenarnya bahkan bisa sampai meninggal kalau ada cowok kesana gitu. Hei, jangan coba-coba kesana. Udah di sini juga banyak kuntilanak. Kalau kalian mau, tinggal panggil aja kuntilanak, muncul kok dia.
Oke, kita lanjut ke cerita kedua ya. Jadi judul dari cerita kedua adalah Wanita Tua Aliran Sesat. Waduh, dari judul aja udah keren. Coba kita bacakan ceritanya ya. Selamat malam Kak Ana. Halo pendengar podcast kisah horor. Perkenalkan, nama saya Jajang Jayadi. Kelahiran 92 dari Bandung. Wah, beda setahun kita ya. Tapi tinggal di Palu, Sulawesi Tengah. Karena saya mau kerja dulu di Palu. Tinggallah aku di rumah saudaranya ayahku, inisialnya A. Nah, baru 1 bulan lebih aku tinggal di rumah A. Tiba-tiba, pagi-pagi ada tetangga bilang pada istri A. Katanya, Ibu Ani, nama samaran, meninggal dunia tadi malam. Yang paling terkejut kata istri A, yang mati itu di samping rumah A, rumah yang aku tinggalin ini. Tapi aku tidak terlalu menanggapinya. 2 hari berlalu. Setelah aku nonton sinetron GGS, wanjay GGS, ganteng-ganteng serigala. Wah, kalian tuh. Aku langsung keluar mau wudhu. Terciumlah wangi harum bunga. Kalian tahu bunga melati? Atau bunga yang selalu harum waktu malam? Kagak tahu sih nama bunganya. Kalau orang Bandung mah bunga sedap malam kali ya. Dan bunga itu sangat harum. Dalam pikiranku, mungkinkah ini pertanda wangi dari wanita yang meninggal itu? Tapi aku tidak memperdulikannya lagi. Beberapa minggu kemudian, istri A bercerita. Katanya istri A mimpi ketemu perempuan yang meninggal itu sambil tersenyum. Dan istri A menceritakan kenapa perempuan itu meninggal. Kata istri A, tahu kagak Jang? Katanya, apa teh? Jawab aku. Kata tetangga teteh, dengar kenapa perempuan itu meninggal. Karena seorang wanita tua itu datang menghampiri perempuan yang meninggal itu. Emang ada apa dengan wanita tua itu teh? Warga kampung di sini sudah pada tahu bahwa wanita tua itu dan saudaranya memiliki kekuatan hitam. Dan wanita tua itu selalu mengincar anak-anak dan wanita hamil di waktu maghrib. Maka dari itu, anak-anak di sini tidak boleh keluar pada waktu maghrib. Dan teteh juga baru tahu bahwa perempuan itu lagi mengandung. Kata orang, wanita tua itu melewati rumah itu waktu maghrib. Teteh juga pernah lihat waktu ada mayat yang meninggal di dekat jalan, wanita tua itu selalu hadir. Dan ketika keluarganya mencium pipi mayat untuk terakhir kalinya, wanita itu gelisah seperti pengen menciumnya juga. Dan bilang, harum, harum, harum. Dan terkejutlah orang-orang ketika wanita tua itu mencium bibir mayatnya dan seperti menghisapnya. Wajir. Kayak penyihir anjay. Dan perempuan yang meninggal di samping rumah aku itu juga sama. Dia seperti dihipnotis dan wanita tua itu suka mengambil janin wanita hamil. Langsung dengan tangannya sendiri dan waktu dimandikannya, lubang bawah itu bolong besar. Anjir. Seketika aku langsung melihat anjay punya aku sendiri. Makanya teteh juga kalau hamil diam terus di kamar. Kalau ke dapur juga minta dianterin. Pas waktu teteh lagi hamil dan waktu sore mau azan maghrib. Teteh tuh kan haus mau ambil minum ke dapur. Dan di belakang rumah ada yang ketawa seperti suara ketawa kuntilanak. Dan yang anehnya selalu ada wanita tua itu. Teteh langsung ke kamar. Nah itu sebabnya perempuan itu meninggal dunia. Kata orang di sini disebut pok-pok. Oke kak, sekian dulu cerita dari aku ini. Cerita ini nyata kak. Dan ini diambil dari kisah tahun 2014.
Oke, thank you Jajang Jayadi untuk ceritanya. Kayak banyak ceritanya ya. Oke. Jadi ini ceritanya tentang tetangganya temannya si Jayadi ini meninggal, seorang wanita lagi hamil, dan katanya itu yang membuat dia meninggal adalah seorang wanita tua yang selalu menghampirinya. Dan katanya sih dia disebut dengan Pok Pok. Apakah dia itu ayam Pok Pok? Enak dong kalau ayam Pok Pok, chicken Pok Pok rasa barbecue. Dikasih bon cabe dikit aja udah mantuls. Gue jadi penasaran sama Pok Pok. Kayaknya itu kayak, kalau menurut aku sih semacam kayak kuyang bukan sih? Pok Pok. Nah ini di search di Google keluarnya Pok Pok ayam, Pok ame-ame. Coba kita search hantu Pok Pok. Gue penasaran banget. Hantu Pok Pok. Menurut Wikipedia, jadi hantu Pok Pok atau yang sering disebut juga sebagai hantu Popo merupakan hantu yang berasal dari mitos masyarakat Sulawesi. Berdasarkan tradisi-tradisi lisan yang ada di masyarakat Sulawesi, hantu Pok Pok merupakan siluman yang bisa terbang di malam hari sambil mengeluarkan suara pok 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 yang berwujud manusia, berkepala, dan organ dalam tubuh saja. Oh ya bener, kayak kuyang ini. Serta memiliki mata yang merah dan lidah yang sangat panjang. Banyak pula masyarakat meyakini bahwa hantu Pok Pok merupakan hantu kuyang versi tradisi lisan masyarakat Sulawesi. Jadi hantu Pok Pok itu sejenis kayak kuyang ya guys. Cuma bedanya kalau kuyangnya di Kalimantan itu kayak gimana sih? Kuyang Kalimantan. Apa mengeluarkan kata Pok 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 juga kayak ayam Pok Pok? Oke, kalau kuyang adalah folklore tentang siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh menempel tanpa kepala dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Kuyang diceritakan sebagai manusia, wanita, yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, seorang kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa. Tetapi biasanya ia mengenakan pakaian jubah. Pada malam hari, kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Orang yang melihat kuyang terbang biasanya melihatnya seperti burung besar. Untuk menghadapi korbannya, perlu menggunakan sapu ijuk atau memukulkan perabot rumah tangga seperti panci atau wajan. Jadi ini bedanya guys, kalau kuyang di Kalimantan itu bentuknya sama dengan kuyang Kalimantan sama Pok Pok di Sulawesi. Cuma yang membedakan kalau kuyang ini mungkin diem aja ya, kalau terbang ya diem. Tapi kalau di Sulawesi itu dia ada bunyinya pok 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 pok. Nah itu berarti hantu Pok Pok gitu ya. Terus kalau kuyang ini mungkin lebih ke menghisap darahnya saja. Tapi kalau di Kalimantan, Sulawesi, hantu Pok Pok tersebut itu lebih membuat si korbannya meninggal. Seperti itu. Jadi lebih agresifan yang hantu Pok Pok ya dibandingkan kuyang. Dan cara menghadapi hantu kuyang tersebut memang menggunakan sapu ijuk, tinggal pukul-pukul aja pakai sapu ijuk atau perabotan rumah tangga. Jadi emang bener mungkin tujuannya mereka berdua tuh sama, untuk mendapatkan suatu keabadian. Biasanya sih kalau orang yang menganut ilmu hitam seperti ini tuh bisa awet muda, umur panjang, terus menambah kesaktian, kecantikan, dan juga mungkin bisa jadi kaya juga sih, seperti babi ngepet. Tapi ya serem juga anjir, kepala doang, jeroan, anjir.
Coba kalau kalian ketemu hantu kuyang tersebut atau hantu pok-pok, tangkep, ceret, ya, gak usah takut, tangkep aja, itu sama aja dia manusia, tangkep, ceret, masukkan dalam karung, habis itu potong lehernya, ceret, das, mati, hatinya jual, ginjalnya jual, paru-parunya jual, matanya jual, terus apa lagi? Udah itu yang paling mahal guys, hati itu bisa 2,1 M. Ginjal itu dua-duanya tuh bisa sampai 2 miliar. Mata apalagi kan. Wah, kalau kita nemuin kuyang kaya kita guys. Beneran. Kalau kalian gak percaya, coba datang ke Kalimantan atau ke Sulawesi. Cari itu yang namanya kuyang sama pok-pok. Tangkep, masukkan karung. Zzz, masuk karung kan. Terus habis itu keluarin karungnya. Bawa parang. Jedak, das. Potong lehernya, kita jual ginjalnya sama hatinya. Mahal guys, hati 2,1 M. Bisa dapat rumah itu, 1 unit rumah, lumayan kan. Ya udah, kita nggak bakal masuk penjara. Orang dia kuyang kok, kecuali kalau dia manusia. Kan dia kalau jadi kuyang jadi setan, bukan jadi manusia. Walaupun dia sebenarnya manusia, ya kan? Nggak ada yang curiga. Keren nggak? Keren banget itu. Itu adalah salah satu jalan alternatif mencari uang di zaman seperti ini karena COVID-19. Surabaya nggak ada kuyang sih. Coba kalau ada kuyang Surabaya, praktekin, kaya aku. Udah, siapa yang mau kawin sama aku, nikah sama aku, udah nggak usah modal, cari kuyang, ayo. Gendeng. Oke. Next, jangan ditiru guys, enggak lah, mati yang ada ntar. Next, kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua, langsung aja, aneh ya. Cerita kedua, judulnya adalah Ruangan Misterius di Kantor. Perkenalkan, nama saya Eno. Cerita misteri yang saya alami ini terjadi pada tahun 99. Pada saat itu, saya bekerja di perusahaan developer di daerah Kelapa Gading. Ketika itu kantor kami sedang membangun gedung kantor, sekitar 19 lantai. Pada suatu Jumat siang, ketika karyawan laki-laki sholat Jumat dan karyawan putri juga telah keluar kantor untuk sekedar jalan-jalan ke mall, saya bermaksud makan siang di kantin basement dengan menggunakan lift. Ketika masuk lift dan memencet tombol, tiba-tiba tombol di setiap lantai menyala semua. Lift tertutup dan seperti bergerak naik dengan cepat. Saya panik karena rasanya seperti naik jet coaster. Kepala saya pusing. Dan tiba-tiba lift berhenti. Tombol lantai mati semua dan liftnya terbuka pada suatu ruangan. Saya sangat asing dengan ruangan tersebut. Ruangan itu berinterior seperti sebuah ruangan dengan gaya tradisional. Seketika tercium wewangian. Pencahayaannya yang remang-remang membuat ruangan itu terlihat indah sekali. Awalnya saya tergoda untuk melangkah keluar lift dan masuk ke ruangan itu. Tapi saya segera tersadar bahwa tidak ada ruangan seperti itu di gedung ini karena saya adalah salah satu tim perencananya. Seketika saya segera memencet tombol 1 dan langsung turun ke bawah. Alhamdulillah saya bisa keluar lift dan tidak masuk ke ruangan misterius itu. Mungkin jika saya masuk, saya akan terjebak anjir lah, dan tak akan pernah kembali ke dunia nyata. Thank you Kak Ana sudah dibacakan ceritanya. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Oke, thank you Kak Eno ya. Kak lah, aku panggil Kak aja lah atau Pak. Kak ya. Kak Eno ini cewek apa cowok sih? Kak aja lah, karena 99 cuy udah kerja. Aku 99 masih SD. Kelas berapa ya?
97 aja kelas 1, 92, 98 kelas 3 SD, dia udah kerja. Sesepuh bro. Wah, serem ya. Ya emang kayak gitu sih. Namanya kantor, sebuah kantor tingkat itu, aduh, sumpah serem banget. Cuma aku belum pernah ya mengalami kerja yang kantornya tingkat-tingkat itu, belum pernah. Secara aku kerjanya juga di kapal sama di perusahaan karoseri, di bengkel. Jadi gak pernah nikmatin namanya kantor sampai gedungnya bertingkat-tingkat gitu. Berlantai 10, lantai 12, belum pernah. Tapi ini menjadi suatu pengalaman nih buat aku. Aku agak sedikit bercerita ya. Sedikit. Udah terlalu sering mah cerita. Jadi ceritanya pada saat itu aku masih aktif nih di YouTube. Nah, waktu itu kita mau ngadain explore di salah satu hotel terbengkalai di Surabaya. Adalah hotel terbengkalai di Surabaya. Coba kalian cek aja di daerah Majen Sungkono. Kalau kalian orang Surabaya ya. Nah, hotel itu gak salah ada berapa lantai ya? 5-10 lantai gak salah. Aku lupa. 5-10 lantai. Dan kebetulan kita ada 4 orang waktu itu. Saya sama teman-teman tim kreator YouTuber lain lah. Nah, pada saat itu kebetulan saya sih sebenarnya nggak pengen nge-YouTube ya waktu itu, karena emang sebenarnya udah vakum, udah nggak mau nge-YouTube lagi. Cuma penasaran sama itu hotel. Jadi pada saat temanku ngajak, ayo explore di hotel, oke lah kita berangkat. Nah kita berangkat itu jam 11 malam. Jam 11 malam, dan kebetulan kan dari rumah ke hotel tersebut kan deket. Ya 15 menit nyampe lah, deket kan. Motor kita parkir di pom bensin, kita jalan ke sana. Terus manjat di pagar. Karena kalau jam 11 malam itu kita hindari supaya gak ada orang yang mergokin. Kebetulan tuh hotel itu gak ada yang jaga, jadi gak ada security-nya. Nah awal mula itu kita bergantian tuh masuknya. Bergantian. Kan luas tuh hotelnya. Mencar dong kita. Salah satu teman aku, jadi kita masuknya 2-2. Nah, jadi 2 nunggu di luar, 2 masuk ke dalam. Kebetulan aku gak pengen explore, gak pengen nge-vlog maksudnya. Tapi aku cuma pengen jalan-jalan aja di hotel tersebut. Nah kebetulan waktu itu aku dampingan sama teman aku. Adalah siapa namanya dulu, nama channelnya gue lupa, Cak Wito atau siapa gitu. Kita masuk ke dalam, terus kita berpencar. Jadi 2 orang ini, aku sama temanku tuh berpencar karena dia mau nge-vlog. Kan dia kan solo explore, jadi ya udahlah mencar. Jadi aku ke sisi kiri, dia ke sisi kanan. Nah pada saat itu kita ngelewatin basement. Kita dari bawah dulu ke basement, terus naik ke atas. Liftnya ini kan mati nih, nggak berfungsi. Otomatis kita gunain tangga darurat gitu. Capek dong kebayang. Pada saat itu katanya hotel udah ditinggalin tahun 2013. Maksudnya udah gak berfungsi tahun 2013 karena bangkrut atau apa. Terus mitosnya juga dulu pernah ada yang bunuh diri di situ, terjun dari lantai 5 gitu, cewek. Nggak tahu kasusnya karena apa. Jadi pokoknya ada kasus bunuh diri pada tahun 2013 juga. Pada saat itu aku ke lantai 1, lantai 2. Jadi ngelewatin kamar-kamar hotel. Dan kebetulan kamar tersebut itu nggak dikunci gitu kamar-kamarnya. Jadi masih lengkap perabotannya. Seperti kasur, dan kasurnya masih bagus. Ada TV tabung juga. Ada perabotan-perabotan, kursi, meja, terus handuk juga masih ada di situ. Tapi mungkin karena udah lama nggak ditempatin jadinya berdebu ya. Nah di situ. Terus kebetulan pas posisi di lantai 3, aku kan nggak berani naik ke atas tuh. Bukan karena nggak berani, tapi capek ngos-ngosan gitu loh naik ke atas lewat tangga darurat gitu. Nah pas masuk di lantai 3, keluar dari pintu darurat, jebret, gue kayak ngelihat sosok bayangan di sana. Kejar nih, wah kejar.
gak nemu. Cepet banget hilangnya, hitam gitu, sosok bayangan hitam, tapi kayaknya cewek deh. Gue kejar gak nemu. Terus akhirnya ketemu temanku yang tadi tuh. Akhirnya kita selesai bla 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 bla, aku nungguin, terus selesai nih. Kita balik tuh ke bawah. Nah, pas ke bawah, temanku itu belum ngevlog bagian resepsionis, bagian depannya. Nah itu. Dan di bagian depannya itu ternyata di situ ada gamelan di sana. Karena emang kebetulan di hotel itu ada gamelannya. Aku pernah ke hotel itu dulu tuh waktu masih aktif tahun 2000-an lah pokoknya. Itu ada gamelan. Gamelannya itu masih ada, masih tertata rapi seperti kayak gong, kayak apa tuh yang lontang-lontang tang ting 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 tang tung tang 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 tang. Nah, itu enggak tahu namanya apa anjing. Itu. Nah, pas dia ngevlog, aku tuh nunggu di kursi. Kursinya kan ditutupin pakai kain tuh, pakai kain putih. Nah, aku tuh nungguin dia ngevlog gitu kan, ke resepsionis, ke gamelan, kemana pokoknya di area situlah. Aku nungguin sambil main HP. Gak lama kemudian, terdengar suara klontang. Jadi, kalian tahu nggak yang mainan apa sih itu yang namanya yang ting ting tang 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 ting? Anjing lah, namanya apa sih? Gamelan yang itu loh, yang kayak ada dari kayu itu loh, gamelan apa gitu namanya, lupa lah itu pokoknya yang nadanya banyak itu. Nah itu bunyi klentang gitu, wanjay kaget aku di situ. Nah aku masih mikir positif, mungkin tikus tuh apa nabrak gitu kan. Temenku nggak tahu, dia masih ngevlog di sana. Terus gak lama kemudian 10 menit kemudian itu temanku tuh udah mau balik ke depan gitu, nyamperin aku. Pas dia nyampe depan meja resepsionis, itu bunyi lagi gamelannya. Jadi gongnya itu kayak ada yang mukul, ngelempar pakai batu. Tang! Kaget kita berdua. Wanjay. Terus aku ngomong sama temanku, lu ngelempar ya pakai batu? Enggak, aku juga pegang batu, dia bilang gitu. Lagian jauh banget itu, gak bisa lah gue nyampein ngelempar pakai batu. Seketika langsung kita lihat ke atas, ada sosok putih-putih di atas langsung kabur. Anjir sumpah, itu pengalaman yang gak pernah aku lupain. Kita langsung kabur lewat depan juga gak bisa, pintu dikunci. Akhirnya kita turun tangga lewat basement. Anjay. Dan itu pas itu kejadiannya tuh jam 11:30 malam. Gue inget banget 11:30 malam. Sumpah serem banget hotel itu. Dari sekian tempat aku explore, hotel itu yang paling serem. Karena jujur, kalau kita sama ini Rumah Ngagel, kalau kalian penasaran kalian bisa langsung aja search di channel YouTube aku, Rumah Ngagel. Karena kalau kita mengunjungi suatu tempat dan tempat tersebut itu pernah terjadi suatu tragedi, entah itu bunuh diri, entah itu pembunuhan, pasti ada energi jahat yang nempel di situ, yang bertempat di situ, dan itu terbukti. Dan sampai sekarang aku juga masih parno kalau mau kesana lagi. Paling juga kalau lewat depan hotelnya suka celingak-celinguk ke atas gitu jendelanya, biar bisa kita ngeliat fenomena ada cewek lagi dada-dada gitu kan di jendela. Keren banget kan? Gitu. Serem banget dah. Oke, thank you semua udah mendengarkan podcast kisah horor di episode 104. Sudah 3 cerita yang aku bacakan dan 1 cerita dari aku, pengalaman explore aku. So buat teman-teman semua, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor, entah itu pengalaman dari diri sendiri, dari kakak, adik, ayah, ibu, saudara atau tetangga, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor dan follow podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Akhir kata saya Ana, terima kasih dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri
dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.